Buat para remaja, stop menganggap bahwa pacaran adalah standar kebahagiaan. Karena justru banyak remaja yang stres akibat percintaan dan juga dapat berujung dengan kehamilan. Ingat ya, percintaan di masa remaja hanya akan membuatmu menderita. Bangunlah mulai dari sekarang, perbaiki diri dan mulai menata masa depan. Habiskan masa remajamu dengan belajar hal baru dan carilah momen indah di masa mudamu agar kamu dapat menceritakannya di masa tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis isu perkembangan remaja masa kini. Adapun judul isu yang telah saya pilih yaitu romansa remaja dan konflik emosi. Langsung saja. Romansa remaja merupakan fenomena umum yang terjadi pada masa perkembangan menuju kedewasaan. Namun, belakangan ini banyak kasus di media sosial yang menunjukkan remaja mengalami konflik emosi, seperti cemburu berlebihan, pertengkaran karena kesalahpahaman, hingga perilaku impulsif akibat hubungan romantis yang tidak stabil. Contoh kasus yang sering muncul di TikTok dan Instagram, misalnya curhatan remaja tentang hubungan toksik, pengabaian, atau putus cinta yang memicu stres dan perubahan perilaku. Nah, mengapa isu ini penting dikaji pada remaja saat ini? Isu ini penting karena 1. Remaja berada pada fase pencarian identitas sehingga rentan mengaitkan harga diri dengan hubungan romantis. 2. Emosi remaja berkembang sehingga sering terjadi ketidakmampuan atau kesulitan dalam mengelola dan mengendalikan respon emosional seseorang terhadap situasi. 3. Paparan media sosial memperkuat ekspektasi yang tidak realistis tentang hubungan, memicu konflik dan tekanan emosional. 4. Konflik dalam romansa remaja dapat berdampak pada akademik, relasi pertemanan, dan kesehatan mental. Beberapa observasi dan data dari berita media sosial menunjukkan 1. Banyak video di TikTok yang viral mengenai remaja menangis karena diselingkuhi, bertengkar, atau merasa insecure. 2. Survei KPAI sebelum pandemi menunjukkan kasus terkait relasi pertemanan dan percintaan remaja cukup tinggi dan sering berhubungan dengan tekanan emosional. 3. Observasi pribadi. Banyak remaja yang menjadikan media sosial sebagai tempat curhat yang memperlihatkan ketidakstabilan emosi dalam hubungan mereka. Analisis teoritis 5W+1H. 1. What? Apa? Isu mengenai romansa remaja yang menyebabkan konflik emosi seperti kecemasan, cemburu, menangis berlebihan, penurunan prestasi, hingga tindakan impulsif karena hubungan yang tidak sehat. 2. Siapa? Remaja usia 13-19 tahun, pasangan romantis mereka, serta lingkungan seperti teman sebaya dan orang tua. 3. When? Kapan? Konflik emosi ini terjadi selama masa sekolah menengah dan awal kuliah, terutama ketika remaja aktif menggunakan media sosial dan mulai tertarik menjalin hubungan romantis. 4. Where? Di mana? Terjadi baik secara langsung di sekolah, rumah, tempat umum, maupun di ruang digital seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Why? Mengapa? Karena 1. Perkembangan emosi remaja belum matang. 2. Pengaruh besar dari media sosial. 3. Kurangnya keterampilan komunikasi dalam hubungan. 4. Ekspektasi yang tidak realistis terhadap romansa. 5. Minimnya edukasi tentang kesehatan mental dan
hubungan sehat. 6. How, bagaimana terjadi? Konflik muncul ketika remaja menghadapi situasi hubungan yang menantang, misalnya cemburu, kecurigaan, perselingkuhan, perbedaan komunikasi. Ketidakmampuan mengelola emosi membuat masalah kecil membesar hingga berujung stres, drama, atau perilaku yang merugikan diri sendiri. Solusi dan intervensi pendidikan. A. Guru atau sekolah. 1. Program literasi emosi dan hubungan sehat. Mengajarkan siswa cara memahami dan mengelola emosi. 2. Bimbingan konseling proaktif. Guru BK melakukan sesi individu atau kelompok untuk membantu siswa yang sedang menghadapi konflik. 3. Kelompok diskusi remaja. Siswa berbagi pengalaman tentang pertemanan dan romansa dalam lingkungan aman. 4. Integrasi pendidikan seksual dan relasi sehat. Mengajarkan batasan komunikasi dan respek dalam hubungan. B. Orang tua. 1. Komunikasi terbuka dan non-judgmental. Orang tua mendengarkan cerita anak tanpa menghakimi agar remaja merasa aman bercerita. 2. Batas penggunaan media sosial. Membantu anak menetapkan durasi layar yang sehat untuk mengurangi drama digital. 3. Monitoring yang bijak. Orang tua mengawasi tanpa melanggar privasi, dengan fokus pada keamanan emosional anak. 4. Memberikan edukasi tentang hubungan sehat, mencontohkan bagaimana komunikasi dan konflik yang sehat dilakukan dalam keluarga. C. Remaja itu sendiri. 1. Manajemen waktu. Menyeimbangkan waktu belajar, hobi, teman, dan hubungan romantis. 2. Regulasi emosi. Belajar teknik pernapasan, journaling, atau konsultasi dengan konselor. 3. Membangun self-esteem. Memperkuat rasa percaya diri agar tidak menggantungkan kebahagiaan pada pasangan. 4. Mengenali tanda hubungan toksik. Berani keluar dari hubungan yang tidak sehat dan mencari dukungan. 5. Keterampilan komunikasi. Belajar menyampaikan perasaan dengan tenang, bukan impulsif. Kesimpulan, romansa remaja merupakan bagian dari perkembangan, namun sering menimbulkan konflik emosi akibat ketidakstabilan afektif dan minimnya keterampilan komunikasi. Media sosial memperbesar tantangan ini dengan menormalisasi hubungan toksik dan drama emosional. Melalui kolaborasi sekolah, orang tua, dan remaja itu sendiri, konflik ini dapat diminimalkan. Strategi seperti literasi emosi, batas penggunaan media sosial, komunikasi sehat sangat diperlukan untuk membantu remaja tumbuh menjadi pribadi yang matang secara emosional.